Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya di Edukasi PKH. Di tanggal sekarang, kalau teman-teman langsung nanya dan ya biasanya langsung nanya ya, Kak, kapan pencairan PKH dan BPNT tahap kedua? Ya, untuk alokasi April, Mei, Juni saya jawab belum. Untuk pertanggal sekarang saya bikin video di tanggal 15 bulan 5 tahun 2025-nya. Karena bantuan sosial ya ditunggu aja dan bersabar. Namanya juga kan bantuan sosial, teman-teman ya. Jangan berpikir teman-teman kok lama sekali saya nggak seperti biasanya dan lain sebagainya. Ingat, bantuan sosial, bantuan itu kan pemberian dari pemerintah dan sifatnya itu juga kan membantu teman-teman ataupun membantu fakir miskin ataupun keluarga yang belum mampu, ya, dibantu baik secara tunai, baik secara barang, baik secara kesehatan dan lain sebagainya oleh pemerintah. Sifatnya sementara, sifatnya bukan selamanya, karena cocok juga nih dengan judul yang sudah diberikan oleh Pak Menteri Sosial, yaitu Bapak Saifullah Yusuf atau yang biasa disapa dengan Gus Ipul. Nih, saya bacakan aja. Bansos sementara, berdaya selamanya. Bisa jadi nanti ini target teman-teman buat lulus ataupun graduasi mandiri, terutama yang umurnya di bawah 40 tahun yang masih produktif, ataupun yang mempunyai usaha, warung, dagang, ataupun yang mempunyai skill, keahlian. Tuh, bisa diberdayakan tuh. Karena yang namanya pemberdayaan ataupun skill itu, teman-teman, itu pasti selamanya. Bukan seperti bantuan sosial. Bantuan sosial sifatnya itu kan sementara, hanya membantu saja. Jadi suatu saat bisa hilang, bisa tidak cair, itu terjadi kepada siapapun. Oke, teman-teman, lanjut. Nih, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bantuan sosial bersifat sementara sebagai langkah penyelamat awal. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang biasa disapa dengan Gus Ipul bilang, tujuan utama bansos adalah mendorong kemandirian. Karena itu, penerima harus didorong untuk naik kelas menjadi warga yang produktif dan mandiri. Yang dimaksud dengan naik kelas di sini adalah akan diluluskannya teman-teman yang menerima bantuan sosial, apalagi yang lebih dari 5 tahun. Karena Pak Menteri Sosial juga sering itu mengucapkan ataupun mensosialisasikan bahwa bantuan sosial ini idealnya cukup 5 tahun saja. Lebih dari 5 tahun nanti akan ada evaluasi. Kenapa seperti itu? Supaya nanti tepat sasaran bagi yang belum mendapatkannya bisa mendapatkan bantuan sosial. Itu dia teman-teman ya, ada pembatasan. Dan untuk pemberdayaan ini biasanya umurnya nanti mungkin diperuntukkan untuk umur yang usia produktif di atas, bukan, di bawah 40 tahun, di atas 17 tahun, atau sudah dewasa. Seperti kalau masih sekolah kayaknya belum deh ya. Kayaknya seperti itu. Dan apalagi yang sudah mempunyai skill yang bisa dikembangkan tuh. Apalagi yang sudah mempunyai usaha, rintisan usaha itu bisa dikembangkan. Karena Kementerian Sosial terus memperkuat komitmen ini melalui berbagai program pemberdayaan. Tuh, seperti pelatihan keterampilan dan dukungan permodalan. Agar bantuan yang diberikan hari ini menjadi apa tadi? Sebentar. Hilang teman-teman. Menjadi pijakan untuk masa depan yang berdaya. Tuh, Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia bilang seperti itu. Jadi kembali lagi ya ke sifatnya bantuan sosial. Bantuan sosial sifatnya hanya untuk membantu dan sementara, tidak selamanya ataupun tidak abadi. Ya, pasti suatu saat akan hilang. Terkecuali, nih teman-teman, kemungkinan kedepannya bantuan sosial itu akan fokus kepada dua komponen ataupun dua kategori. Mohon maaf, dua kategori sepertinya ya. Nanti sepertinya ini, itu akan fokus ke kategori disabilitas ataupun penyandang disabilitas dan kategori lansianya. Itu kalau di atas kalau di bawah 40 tahun, maksudnya nanti ke pemberdayaan. Bisa jadi seperti itu. Apalagi yang mempunyai usaha dan skill. Itu dia teman-teman. Apakah tahap 2 itu juga nanti ini yang tidak cair itu bagian dari untuk graduasi ataupun sudah diluluskan dari penerima bantuan sosial seperti PKH dan BPNT ataupun PBIJK-nya? Kita tunggu aja karena masih belum ada penyaluran ya. Jangan lupa follow.